Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Amidah SPB, calon guru penggerak angkatan keempat dari Provinsi Jawa Tengah, SMA Batik 1 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 sampai 1.4. Mari kita ikuti. Salam guru penggerak. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam sehat, bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta, Bapak Sultan SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru calon guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Batik 1 Surakarta. Puji syukur, marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan kita bisa berjumpa di pertemuan siang hari ini. Dan sholawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk daripada umatnya kelak dan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, perkenalkan, nama saya Gus Supriyadi selaku pembawa acara dan sekaligus moderator pada acara hari ini, di mana acaranya adalah sosialisasi program guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta. Kemudian saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta. Acara yang keempat adalah pemaparan modul oleh calon guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta. Dan acara yang terakhir adalah doa serta penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Kemudian acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta. Kepada Bapak Sultan SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang hormati segenap pimpinan Wakasek SMA Batik Surakarta, yang dibanggakan calon guru penggerak dari SMA Batik Surakarta, yang mengikuti pula segenap guru dari SMA Batik 1 Surakarta. Yang utama, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu di aula SMA Batik 1 Surakarta dalam kondisi sehat walafiat. Kita syukuri
dengan upaya kita manfaatkan apa yang ada di tubuh kita untuk menambah amal kebaikan, sehingga nantinya kita dimudahkan dalam penimbangan amal kita dan nanti kita bisa dimasukkan ke surganya. Allahumma amin. Yang kedua kalinya salawat salam semoga tercurahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan semoga sekali lagi kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Calon guru penggerak ada Pak Setio, ada Pak Zainul, ada Bu Uki, ada Bu Umi, yang dibawakan bahwa ini ada kegiatan yang luar biasa. Kita mendukung dari program pemerintah yaitu guru penggerak. Maka hari ini ada kegiatan yang namanya sosialisasi dari program guru penggerak. Ini angkatan yang keempat. Bapak Ibu, sebenarnya hari ini sudah dimulai Januari Februari juga ada pendaftaran untuk calon guru penggerak tahap ke-6, tetapi untuk di Solo tidak masuk di tahap itu, sehingga harapan kami nanti kalau ada kesempatan lagi maka kami dorong Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti, ikut seleksi, bahkan berhasil di guru penggerak. Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kita sebagai sekolah penggerak maka sangat cocok kalau kemudian ada sekian guru yang menjadi guru penggerak. Hari ini Bapak Ibu ini adalah baru calon guru penggerak yang nantinya akan melakukan pendalaman materi selama 9 bulan. Nanti kalau kemudian hasil seleksinya guru penggerak, maka C-nya akan hilang. Maka harapan kami doakan, kami dukung semuanya agar nantinya keempat rekan kita itu semuanya menjadi guru penggerak. Allahumma amin. Kami sampaikan bahwa guru penggerak itu merupakan guru yang dimana nanti menjadi pendorong upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah, sehingga nantinya harapan kami adalah di samping memang kita guru sekolah penggerak, maka guru penggerak itu juga akan mampu menggerakkan seluruh ekosistem sekolah yang ada. Dalam rangka apa? Mendukung proses pembelajaran dan hasil belajar para siswanya, sehingga kami dorong semuanya agar kita mampu menggerakkan ekosistem di sekolah kita, sehingga nantinya apa yang dilakukan pemerintah berupa kualitas pembelajaran dan kualitas dari hasil belajar siswa itu lebih meningkat. Itu yang utama kami sampaikan, dan monggo nanti kami dorong, kami dukung semuanya, kita doakan bareng-bareng agar proses ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya di akhir proses pelatihan itu berhasil menjadi guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahan dari kami dari sekolah adalah tadi hasil rapor kepala sekolah dari Capdin. Kemudian jangan lupa bahwa proses pembelajaran itu tanggung jawabnya bareng semua warga sekolah, semua guru dan karyawan SMA Batik 1 Surakarta. Maka semuanya menjadi corong, semuanya menjadi pelaku, semuanya menjadi pelaksana dalam protokol kesehatan. Karena tadi disampaikan sudah ada laporan seorang guru, memang bukan di sekolah kita, seorang guru saat mengajar sudah melepas maskernya, sehingga monggo nanti kita berupaya prokesnya tetap harus berjalan maksimal. Yang kuyung mendorong, mendukung apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak untuk melakukan kegiatan sosialisasi program guru penggerak. Semoga berhasil. Salam sukses semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sultan SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta. Kemudian selanjutnya adalah perkenalan dari calon guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta. Kepada calon guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta bisa untuk memperkenalkan satu persatu, ya. Terima kasih. Saya Ibu Uki Sugiyarti, SPD MPD CGP Angkatan 4 dari SMA Batik 1 Surakarta, yang
saat ini nanti saya akan memaparkan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Amidah SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Batik 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin, sarjana pendidikan magister pendidikan CGP 04094, CGP angkatan keempat dari Kota Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan paparan atau sosialisasi tentang materi modul 1.3, yaitu visi perubahan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah, CGP 04094, angkatan 4 di kelompok di 094. Kali ini saya adalah CGP dari SMA Batik 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian materi sosialisasi pada hari ini bersama teman-teman yang 4 tadi adalah modul 1.4, yaitu budaya positif. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima memasuki acara inti, yaitu pemaparan modul oleh calon guru penggerak. Yang pertama adalah modul 1.1 yang akan disampaikan oleh Ibu Ugi Sugihati, SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bagus atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang saya jelaskan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah kenalan, saya Ibu Ugi Sugihati MPD, CGP angkatan 4, SMA Batik 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kita dulu video tentang pendidikan Indonesia pada zaman kolonial. Ini adalah pendidikan zaman. Jadi ini adalah pendidikan zaman kolonial Belanda. Pada tujuan pembelajaran ini yaitu merefleksikan perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Ini pada saat masa Belanda. Jadi ada beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten. Nah, ketika saat itu ini gurunya seperti Bu Uki ya, berkepang panjang menjelaskan murid-muridnya. Ada organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, kemudian ini ada Raden Ajeng Kartini, ada sekolah taman siswa untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran pada tahun 1920. Jadi itu guys, Bapak Ibu, untuk pendidikan zaman kolonial.
Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru, itu diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Jadi meskipun biji jagung itu bibitnya kurang baik, tapi karena Pak Tani itu selalu memperhatikan, merawat dengan hati, maka akhirnya menjadi hasil yang baik. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi ini ada dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, diibaratkan seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita mengajar di SMA Batik 1 Surakarta. Yang siswanya bibit-bibitnya sangat memuaskan bagi kita. Tapi kalau ada 1-2 siswa yang mungkin kurang sesuai dengan hati kita, itulah saatnya kita memperhatikan, kemudian merawat. Nah, seperti ini tadi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Sebaliknya, ketika nanti yang datang bagus-bagus, pinter-pinter, tapi kalau kita tidak memperhatikan, akhirnya nanti hasilnya tidak optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Jadi kita sebagai pamong untuk anak didik kita, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia yang sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Berikutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran,
perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Jadi dari budi pekerti itu berasal dari kata budi dan pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa, karsa, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Kemudian pekerti menghasilkan atau menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Jadi ketika sedih itu merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula bahagia. Kemudian dalam mewujudkan filosofi pemikiran KHD, ada gagasan atau ide, kita menggunakan ini langkah-langkahnya. Yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan refleksi. Ini bersama teman sejawat untuk perencanaannya. Berikutnya pelaksanaan dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berpihak pada anak, yang berorientasi pada anak, yang membuat pembelajaran itu menyenangkan. Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin semuanya sudah mempraktekkan. Jadi ini saya sharing saja, begitu. Ketika dalam pelajaran kimia, anak membentuk perakit bentuk-bentuk molekul bersama-sama berkomunikasi, kemudian maju ke depan presentasi. Ini dalam proses pelaksanaan. Berikutnya untuk langkah berikutnya refleksi, wawancara dengan siswa atas pembelajaran yang berlangsung. Jadi anak bisa memberikan feedback bagaimana pembelajaran saat ini. Berikutnya ada testimoni. Testimoni di sini kita ada kepala sekolah, bapak kepala sekolah, kemudian ada siswa, ini 11 MIPA 1, kemudian ada rekan guru. Rekan guru ini testimoni dengan Bapak Wahyu yang kebetulan hari ini baru izin. Ini ada videonya semua dan nanti akan saya upload di YouTube pada saatnya nanti. Jadi semua ada video, jadi suatu ketika ada kanva, ada poster, dan ini adalah salah satunya. Visi saya di sini terwujudnya generasi yang cerdas sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kemarin sudah dibahas tuntas tentang profil pelajar Pancasila. Ini di SMA Batik 1. Kemudian yang mendukung, ada banyak yang mendukung di sini supaya suksesnya visi. Yaitu saya sendiri, CGP-nya, kemudian ada siswa, ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Pengawas, ada dari Bapak Yayasan, Bapak Ibu Yayasan, kemudian rekan-rekan guru semua, rekan guru dan karyawan. Berikutnya berjajar titik melaju, mari belajar di SMA Batik 1 Surakarta. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya mau bercerita untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini ada ingat Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jadi mengetahui ternyata apa yang saya tahu yaitu tentang tabula rasa. Nah, tabula rasa di situ seperti apa? Kertas putih. Jadi pada saat itu saya mengertinya begitu. Jadi seperti kertas putih, guru sekehendak hatinya mau mencoret-coret, mau membuat apa. Jadi sesuai hati kita, anak itu mau dibagaimanakan, mau diapakan. Nah, ternyata itu bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika tabula rasa itu top down, nah di sini untuk Ki Hajar Dewantara itu bottom up. Jadi guru itu sebagai pamong, kemudian menuntun, kemudian mendampingi anak. Setiap anak itu punya potensi, punya kelebihan masing-masing. Jadi guru itu selalu mendampingi, selalu berorientasi. Jadi berpihak pada anak itu berorientasi kepada anak didik kita. Jadi begitu. Jadi tabula rasa itu ternyata tidak benar. Jadi bertentangan dengan filosofi KHD. Begitu. Kemudian sebelum saya akhiri, kita Bu Ki bilang guru bergerak, Bapak Ibu Indonesia maju. Begitu ya, Bapak Ibu? Siap ya? Guru bergerak Indonesia maju.
Itu ya, siap. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. menyongsong gimana? Ya, kita mulai. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, menggerakkan, dan bergerak. Begitu ya Bapak Ibu. Makan sagu ketika hujan lebat. Semangat selalu guru-guru yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada yang bertanya bisa WA langsung, saya jawab. Demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Suciwati Sarjana Pendidikan Indonesia. Selanjutnya adalah pemaparan modul calon guru penggerak dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak oleh Ibu Umi Afida Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Umi Afida Sarjana Pendidikan kami persilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita di sini insya Allah sharing saja nih, belajar bersama karena kita di sini semua adalah guru penggerak, calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Umi Afida SPD, CGP Angkatan keempat, SMA Batik 1 Surakarta, Kota Surakarta dari Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru semuanya, dimanapun saya berada, saya selalu membawa nama baik SMA Batik 1 Surakarta. Jadi di situ selalu saya tampilkan SMA Batik 1 Surakarta. Maka dari itu Bapak Ibu guru semuanya, banggalah kita menjadi guru di SMA Batik 1 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini tadi kami mencoba untuk nyetel sound tetapi ternyata tidak bisa, maka nanti saya akan menerangkan saja nih. Jadi ini kita melihat tampilan video dulu. Kenapa kita harus selaku calon guru penggerak ini kita harus mengerti teorinya itu dasarnya apa atau nah gitu nggih. Ini ada videonya sebentar. Nah ini program guru penggerak yaitu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah ini karena cepat nggih, jadi bisa dilihat dan saya akan menerangkan sedikit. Ini adalah teori dari psikolog, kelihatan betul nggih? Tidak kelihatan nggih. Nah ini adalah teori gunung es Bapak Ibu guru semuanya. Gunung es yang terlihat itu kelihatannya kecil nggih. Tetapi kita tidak tahu di bawahnya itu ada apa. Masih ingat kapal Titanic gitu. Nah, ternyata di bawahnya itu seperti apa? Kita akan melihat bersama-sama. Kemudian gunung es yang atas itu apa maksudnya? Kita lihat. Nah, ini karena suaranya tidak terdengar di sini. Jadi saya pakai suara mulut saya sendiri gitu. Nah, ini Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini yang terlihat itu sangat kecil, Bapak Ibu guru semuanya. Ternyata di dalamnya, di bawah permukaan laut, luar biasa. Nah sekarang kita akan belajar. Maksudnya yang bagian atas ini apa toh? Nah ini kita hanya melihat di atasnya. Oh ternyata nggak tinggi, itu nggak apa-apa kalau kapal bergerak ke situ. Ternyata kita akan melihat. Ternyata di atas ini, yang warna kuning ini, teori gunung es, itu adalah karakter. Nah, karakter seseorang, di mana di bawah alam sadar itu hanya 12%, di bawah sadar ada 98%. Nah kita harus paham
Oh ternyata kita memiliki karakter seperti itu. Mungkin juga ke anak didik kita atau murid kita. Yang terlihat hanya 12%. Nah, ternyata Bapak Ibu guru semuanya, karakter itu, nah bawahnya itu apa saja? Di sini ada pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai. Ini menjadi identitas kita yang di bawah sadar, yang akan menunjang adanya perilaku atau soft skill. Nah, ini semuanya menunjang. Ternyata sangat banyak sekali yang akan bisa menunjang sebuah karakter atau soft skill. Berikutnya akan kita lihat, saya percepat aja. Nah ini perilaku atau soft skill itu bisa dilakukan secara bertahap, kemudian menjadi kebiasaan. Saya ingat sekali Bapak Sukanat, kepala sekolah kita, pada saat dimotivasi, pada saat kita kenaikan pangkat, sesuatu itu kalau dipaksa mesti akan terbiasa. Nah anak juga seperti itu. Maka identitas ini di sini, sesuatu ini akan kita maksimalkan, maka perilaku kita ini juga akan baik, soft skill kita kemudian akan menjadi kebiasaan atau perilaku yang baik. Nah ternyata seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini ada lingkungan yang mendukung. Nah di sebelah sini ada lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung karakter itu, misalkan di sekolah ya, lingkungan sekolah kita, kemudian di sekeliling kita, orang tua dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian saya percepat aja. Nah ini berikutnya yang bawah. Apa saja pembiasaan itu? Pembiasaan yang pertama adalah keteladanan. Guru menjadi teladan. Kemudian sistem atau aturan. Oke, nah ini ya, sistem atau aturan. Jadi sistem atau aturan yang berkesinambungan itu akan menunjang adanya perilaku yang baik. Nah, kemudian kata kuncinya di sini Bapak Ibu semuanya. Menumbuhkan karakter tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen, konsistensi, dan waktu yang tidak sedikit. Diperlukan ketangguhan dan pengelolaannya. Maka Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita di sini sekolah penggerak. Pada awalnya saya itu mendaftar guru penggerak karena saya masih kuliah dan ini saya kemarin juga yang dosen kok merampung gitu dan saya ada alasan guru penggerak, tapi insya Allah akan saya selesaikan. Dan ternyata saya terima. Ternyata semuanya ada hikmahnya Bapak Ibu semuanya. Saya mendapat ilmu yang luar biasa. Kemudian saya lanjutkan. Tujuannya apa Bapak Ibu semuanya? Tujuan dari pendidikan. Kenapa kita harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak? Tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak. Seperti yang disampaikan Bu kita di kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita mengajari seseorang itu harus sesuai dengan ini, mungkin tidak semuanya bisa. Misalkan kita melihat ikan itu bisanya berenang, burung bisanya terbang. Kalau burung disuruh untuk berenang bagaimana? Nah gitu ya. Jadi ternyata anak itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Maka kita sebagai guru jangan sekali-kali mengucapkan, oh kamu dosen BUDO misalnya, tetapi kamu memiliki kelebihan, kamu memiliki keutamaan dan seterusnya. Kenapa? Karena anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian memerdekakan manusia Bapak Ibu semuanya. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar akan kekuatan sendiri. Dan Masya Allah subhanallah di SMA Badai ini terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Berikutnya, yang ini merdeka belajar. Nah ini merdeka belajar. Memang Bapak Ibu semuanya, guru penggerak ini termasuk sekolah penggerak itu betul-betul anak itu merdeka belajar. Maka besok kalau kita mengajar ke anak didik kita, anak-anak sekarang itu cerdasnya luar biasa gitu. Ternyata melebihi seorang guru. Maka kalau kita misalkan memberikan tugas, Bu, pakai apa Bu? Pakai PowerPoint, monggo. Pakai video, boleh. Di-upload ya Bu, boleh. Karena ini termasuk prinsip dari merdeka belajar. Berikutnya, nah ini kita akan tahu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semuanya. Profil pelajar Pancasila seperti yang ada di sekolah penggerak bermacam-macam sekali ya. Di sini ada mandiri, ada bergotong royong, kemudian ada bernalar kritis, kebinekaan global, kreatif, beriman, bertakwa dan seterusnya. Nah ini semuanya konsepnya jadi satu dan inilah.
Nah, Bapak Ibu guru semuanya, inilah yang memunculkan guru itu harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya, kemudian teman-teman CGP, saya minta Bapak Ibu guru semuanya berdiri, nggih. Mohon maaf Pak Talan dia juga ikut berdiri. Kita akan bersama-sama menanamkan nilai dan peran guru penggerak. Nanti ikuti saya, nggih, ikuti saya. Perhatikan, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Kita ulangi, mandiri, inovatif. Oke, 1, 2, 3, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Oke, tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu guru semua, inilah nilai dan peran guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan murid Bapak Ibu guru semuanya. Itu oke? Maka ini adalah materi dari saya. Kemudian kita akan melihat kenapa toh guru itu harus punya nilai dan peran guru penggerak. Nah, kita lihat. Ini ada filosofi ajaran Gajah Dewantara. Nah, kenapa? Karena ilmu itu hidup batin, ilmu hidup jasmani, ilmu adalah kesopanan, kemudian ilmu adalah keindahan atau estetika, kemudian ilmu adalah pendidikan. Ini adalah filosofi yang sangat luar biasa sekali dari Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, Bapak Ibu guru semuanya, di sini kita akan melihat kenapa toh kita harus memanusiakan manusia, kita harus berkolaborasi dengan murid dan seterusnya. Ternyata di sini ada, nah seperti ini. Saya mau ini video saya, bentar. Ini akan saya tampilkan. Ini karena manusia itu Bapak Ibu guru semuanya tercipta dari susunan otak. Kebetulan saya mengajar biologi gitu. Tidak Bapak Ibu, sekedar. Oke, ini videonya agak pendek. Bentar. Bentar. Harus bersabar nih Bapak Ibu. Ternyata videonya nggak pendek. Sebentar. Tadi soundnya juga nggak bisa, jadi saya harus pakai sound. Oke, ini saya coba lagi. Nggak bisa Pak, tadi dari tadi nggak bisa. Gitu. Oke, Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ternyata tidak bisa. Oke, jadi intinya karena susunan otak manusia itu terdiri dari susunan otak yang beragam. Nah ini ternyata tidak bisa. Oke, saya akan terangkan dari sini aja. Oke, ini ya. Jadi ternyata, nah ini nilai peran guru penggerak tadi, Bapak Ibu guru semuanya. Nah ini ekskalator atau ekskalator dan kerja otak. Nah ini ya. Jadi otak manusia itu tersusun dari berbagai macam yang dia harus dihargai. Ternyata manusia itu memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing. Karena bagian-bagian dari otak itu apa? Bapak Ibu guru semuanya memiliki cara berpikir dua, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat. Kenapa? Karena tersusun dari otak yang seperti itu. Jadi kalau kita itu kepada murid kita, jangan sekali-kali mengatakan sesuatu yang menyinggung. Gitu deh, apalagi di SMA Badai ini. Saya dulu sering sekali seperti itu, tapi kemudian saya kalah. Mohon maaf, nggak apa-apa Bu, saya nggak masalah, nggak ada yang seperti itu. Tapi tetap kita harus refleksi. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Di sini ada otak primata, ada otak manusia, ada otak mamalia, dan otak reptil. Intinya Bapak Ibu semuanya, ternyata manusia itu tercipta dari susunan otak yang memiliki hampir sama kayak mamalia. Ada emosi, ada reptil. Nah ini guys,
Anak reptil itu bergerak cepat di sini tepatnya. Kemudian ada otak primata. Nah, seperti ini. Nah, contoh seperti ini, ada lantai, pakai eskalator, dia akan cepat sekali turun. Nah, ini berpikir cepat Bapak Ibu semuanya. Berpikir cepat, tetapi pada saat ini, nah, perhatikan. Saat ini. Nah, ini berada di sini. Dan seterusnya tidak akan saya lanjutkan karena waktunya yang saya berikutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru semuanya. Nah, sekarang kita akan mencoba. Nah, misalkan seperti ini. Ada soal seperti ini, ibu membeli 3 telur. Ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu? Kalau anak yang berpikir lambat, jawabannya apa? Pertanyaannya aneh. Lah, ibu punya telur, ibu akan buat kue. Apa yang harus dilakukan agar telurnya tidak habis? Tidak suka bikin kue. Nah, ini ya, ini jawabannya anak seperti itu. Jawabannya anak mungkin seperti itu. Kemudian ada lagi, misalkan ini. Ada kebun binatang. Konika melihat apa? Orang mengatakan melihat gajah, tapi dia mengatakan melihat handphone. Nah, itu ya, karena adalah berdasarkan kerja ulang. Yang ini disuruh menjawab, ini malah gambar. Nah, ini ya. Jadi misalkan ikan dapat hanya berenang di gambari akuarium. Kemudian tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Kata bergerak dengan cara gambari kodok. Nah, ini ya. Ini sampai nilainya 0. Nah, karena memang cara berpikir anak itu berbeda. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, akan saya percepat aja. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya, kami saya sendiri selaku guru penggerak dengan kelompok saya, bisa lagi. Minta maaf. Saya selaku guru penggerak dengan kelompok saya, yaitu kelompok K1, kemudian menyusun nilai dan peran guru penggerak. Di sini, di kelompok kami, di kelompok K1 kelompok kami juga mengadakan refleksi dan elaborasi. Ini juga tidak nampak nih, tidak apa-apa, saya bacakan aja nih. Yang pertama, peran dan nilai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Sebenarnya di sini gambarnya banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Ada MGMP dan saya pernah mengisi di UMSG. Ada beberapa teman kami yang pernah ikut lomba di internasional. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya karena hari ini kita berkolaborasi di kelompok ini dan kita bersama-sama belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi intinya kita itu menjadi tauladan bagi murid kita. Seperti yang dikatakan Bu kita tadi, Tuturi Handayani yang depan menjadi contoh. Jadi kita akan menjadi tauladan. Anak zaman sekarang itu tidak mau dinasihati pakai kalimat, tapi anak zaman sekarang itu diberikan contoh. Nah, begitu ya. Kemudian menjadi coach atau pelatih teman sejawat. Kalau bagi saya sendiri, saya merasa saya itu belum layak menjadi coach, tapi bagi saya yang namanya kolaborasi itu sangat penting. Maka nilai guru penggerak itu ada bermacam-macam. Salah satunya tadi adalah kolaboratif. Oke, begitu Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf karena kendala teknis. Intinya Bapak Ibu guru semuanya, kita sebagai guru, insya Allah kita semuanya sudah bergerak. Bukan hanya kami-kami yang ada di sini. Kami-kami ini adalah baru calon nih. Dan Bapak Ibu guru sudah bergerak semuanya. Luar biasa. Saya bersyukur mungkin Bapak Sutana, kepala sekolah, kemudian teman-teman guru yang lain dulu berasal dari guru bantu, sekarang kita menjadi pegawai negeri. Ada dari teman-teman kita yang masih muda, kita juga dulu seperti itu. Dan alhamdulillah kita semuanya bisa bergerak maju. Itu nggih, demi kemajuan SMA Badik 1 Surakarta. Satu cerita untuk Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan semuanya kita dengan kolaborasi di sini. Di sini saya hanya sebagai pembicara dan saya bukan orang yang ahli, tetapi kita marilah berusaha sebaik-baiknya untuk belajar bersama, kolaborasi menjadi seorang guru. Guru bergerak, tergerak dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Mufidah. Luar biasa untuk penyampaian nilai dan peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya adalah pemaparan modul yang selanjutnya, modul 1.3
tentang visi perubahan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada Bapak Zainul Arifin kami persilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu slide-nya bisa disampaikan, Bapak Ibu, luar biasa teman-teman saya, ada Bu Uki, kemudian ada Bu Umi sudah memaparkan materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan tentang nilai dan peran guru. Luar biasa. Ini adalah dasar bagi kita untuk melangkah menjadi seorang guru yang sering kadang-kadang saya mendengar juga awong mur guru kongkon menghamba karo murid orang wali menunggu. Kalimat ini masih sering kita dengarkan dan masih sering kita salah dalam memahami konteks kalimat itu. Kadang-kadang gitu ya. Walaupun memang secara pribadi, secara term saya tidak terlalu sepakat dan sering kita sampaikan di forum tentang hal itu, gitu ya. Tentang bahasa dan penggunaan diksi seorang guru itu menghamba pada murid. Tapi pada kesempatan ini jangan dihitung 25 menit ya. Iya. Jam telu biar selesai. Insya Allah selesai Bu. Terima kasih. Jadi konotasi menghamba kepada murid seringkali diletterkan atau ditekstualkan sebagai seorang manusia dengan sang Khalik. Ya. Saya kira kita harus mencoba merubah dan memahami bahwa intinya yang pada dasarnya bahwa seorang guru itu harus memiliki keberpihakan kepada murid, baik itu di dalam melayani, memfasilitasi, mengembangkan, menumbuhkan, mendampingi, menuntun dan sebagainya. Begitu ya. Kalau kira-kira salah ya harus diluruskan, gitu ya. Bukan untuk diikuti kesalahan itu, gitu ya. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan. Salam dan bahagia. Semoga keselamatan Bapak Ibu guru semuanya SMA Badik 1 Surakarta dan selalu bahagia. Sebenarnya mau saya tambahkan sehat, gitu ya. Ya, karena kesehatan ini adalah hal yang sangat urgent buat kita sekarang, gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita merasa sehat kalau baru sakit, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya jatah atau kebagian bahasanya apa ini? Kebagian ya. Kebagian untuk menyampaikan tentang saya tak berdiri saja gitu ya. Karena memang saya suka yang berdiri gitu. Tidak cuma Buki yang suka berdiri, tapi saya juga suka kalau suruh berbicara sambil berdiri gitu. Sudah sejak tadi jujur soalnya. Terima kasih, saya sudah perso dan sudah tahu nama gitu ya. Saya bersama Bapak Setio itu berada di dalam satu fasilitator bersama Ibu Dian Iris, seorang pengawas di Rio dan jauh di sana ya. Jadi jangan heran kalau Bu Dian ini sering kehilangan sinyal, ini pasti ya. Jadi oh nggak mau ya? Oh ya mau. Oh iya. Oh ini gitu ya. Yang harus menjadi kebiasaan di dalam ketika kita mengajar adalah menyampaikan ini Bapak Ibu. Jadi karena ini sosialisasi, setidaknya yang akan saya sampaikan sedikit saja tentang apa yang bisa kita capai di dalam pertemuan kita hari ini, tidak muspro gitu ya Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana judulnya adalah visi perubahan gitu ya. Harapannya bahwa kita bisa merancang sebuah visi dan memiliki visi itu, kemudian merancang sebuah perubahan untuk mencapai visi itu.
Tips poinnya itu, gitu ya. Poinnya adalah itu. Nah, kalau ini mah lewat saja, gitu ya. Nah, alur yang akan kita bicarakan nanti itu seperti ini desainnya, Bapak Ibu. Tadi Bu Ugi, Bu Umi sudah menyampaikan tentang dasar Ki Hajar Dewantoro dan sampai pada profil pelajar Pancasila. Ini adalah bukti bagaimana kita membuat sebuah visi perubahan, yaitu berangkat dari profil pelajar Pancasila yang sekarang, ya, yang sedang didengungkan tadi, gitu ya. Ada berapa Bu Ugi visi pelajar Pancasila? Baik, setelah kita merancang visi, maka kita bisa membuat namanya prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Ada prakarsa perubahan, namanya aja prakarsa, berarti ada niatan, ada aktivitas untuk melakukan sebuah perubahan itu. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu dengan metode appreciative inquiry nanti, atau dengan metode Bagja, gitu ya. Nah, tetapi yang poin pentingnya adalah Bapak Ibu, kita sering menggunakan warna merah ini sebagai entry point untuk melakukan sebuah perubahan. Betul Bapak Ibu? Jangan masalahnya apa? Mari kita cari solusinya. Kita jarang mengambil poin kekuatan. Nah, jangan anakku soalnya apa toh? Nah, itu yang perlu dilejitkan dan dijadikan sebagai sebuah kekuatan, gitu ya, sebagai sebuah entry point untuk melakukan sebuah perubahan, gitu ya. Ini yang sering sekarang mulai dari metode analisis SWOT menjadi analisis SWOT, misalkan ya. Jadi berbasis kekuatan. Nah, itu poin pentingnya. Nah, ini kalau visi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah perso apa itu visi dan sebagainya, pengertiannya dan sebagainya sudah sangat canggih lah ya, gitu ya. Ini profilnya nggak lewat aja, gitu ya. Ada singkatannya ya Bu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksi sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan. Seringkali ketika kita berada di kelas itu masih mengajar, betul Bapak Ibu? Mengajar, ya. Jadi merampungkan materi pembelajaran, gitu ya. Jadi ya sampai selesai, gitu ya. Karena digoyak target, gitu ya. Wah, materi gue hitung bak deh, gitu ya. Harus selesai semua ini, gitu ya. Pokoknya belum, gitu ya. Ya. Anak-anak muntah, pokoknya belum, gitu ya. Ya. Itu seringkali kita lakukan terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah proses pendidikan atau pembelajaran, gitu ya. Dan yang menjadi entry point seringnya adalah ini. Walaupun kadang-kadang kita sering kali diskusikan dengan Pak Setio, ya pemerintah ini sok-sok ya ambigu, gitu ya. Nah, orang ngomong golek rapot yang perguruan tinggi dilebokke nganggo model rapot, gitu ya. Iya. Ini tantangan buat kita, gitu ya, ke depan, gitu ya. Bagaimana tetap kita bisa melejitkan melakukan sebuah visi perubahan pada anak, melejitkan potensi anak, tidak semata-mata karena nilai, gitu ya. Tetapi kita memiliki sebuah niatan untuk melejitkan potensi anak. Yang bakatnya tentara ya ikut ke tentara, gitu ya. Yang bakatnya taekwondo ya ikut Pak Udi, gitu ya. Yang bisanya silat cacat Pak Ali, gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira, gitu ya. Nah, ini prestasi atau pencapaian kodrat. Ya, harapannya itu grand desainnya itu bahwa anak itu bisa mencapai prestasi berdasarkan tumbuh kembang kodratnya, gitu ya. Nah, tidak ada paksaan, walaupun kadang-kadang keadaan memaksa, gitu Pak Ibu. Nah, kalau ini mah nanti tanya Bang, gitu ya. Nah, kalau ini lebih yakin Bang, gitu ya. Jadi, nah ini juga ketika anak-anak di usia 17 sampai 24, ketika ini adalah sebagai seorang yang wirama. Mereka harus belajar bertanggung jawab, pembiasaan. Ini yang perlu kita tekankan pada anak usia 17 atau anak SMA lah ya. Ya namanya wirama, gitu ya. Harus punya keseharian, punya rutinitas, punya kebiasaan baik di dalam setiap hari. Baik itu di dalam pola pikir, pola tingkah laku, pola rasa, gitu ya. Nah, yang penting ini Bapak Ibu. Jadi perlu kita menanamkan sebuah keyakinan bahwa murid kita itu bisa mencapai sesuatu, gitu ya. Saya dulu juga beranggapan bahwa
jadi ngajari yo angel gitu ya. Apa meneh fisika gitu ya. Kon ngitung aduh siji para loro ae telu gitu ya misalkan. Ini tapi kita tetap harus punya keyakinan. Jadi saya teringat pesannya Mbah Maimun Zubair itu, kowe iki rasa takon besok murid kuwi dadi apa. Iki ngajaro sak apik-apike mbuh masa depan itu milik Allah gitu ya. Ya sudah serahkan kepada Allah gitu ya. Serahkan masa depan itu pada Sang Khalik gitu ya. Yang penting lakukan yang terbaik gitu ya. Itu, nah, Bapak Ibu di WhatsApp Bapak Ibu di grup WA Humas itu ada sebuah pertanyaan. Mohon coba bisa dibuka Bapak Ibu WhatsApp-nya. Di Humas itu ada apa ya? Nah ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu join atau klik PTX sudah Pak Yainul siapkan gitu ya. Masih berapa menit saya Pak Agus? Alhamdulillah 2 menit ya. Oh 10 menit Pak. Tenang saja. Betul 10 menit ya. Iya. Nah, coba Bapak Ibu silakan dijawab. Barangkali 1 menit cukup Pak ya untuk menjawab itu. Oh masih muter-muter ya. Kalau tidak ya kita offline saja gitu ya. Tidak bisa online ya bisa offline ya. Pak Ambang, kira-kira murid impian Pak Ambang itu seperti apa? Orang yang cerdas karakternya. Cerdas karakternya gitu ya. Oke. Nah ini sudah ada bumi, bisa saya bacakan satu persatu. Jujur gitu ya. Nah nggak tahu siapa namanya gitu ya. Bu Fitria, I wish always have a good attitude student in my class. Oke, let's agree. Ya. Satu yang lain, ya. Mandiri, kreatif, soleh, cerdas, ya, bumi, gitu ya. Berakhlakul karimah, gitu ya. Nah itu murid impian saya. Murid kalau kemarin saya di praktek itu murid impian saya itu ya murid itu teko seneng, neng kelas happy, kemudian keluar kelas senang, bisa kembali lagi senang gitu ya. Pokoknya senang gitu ya. Kalau ditanya kemarin itu begitu, itu prakteknya saya, tapi mungkin berbeda dengan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, silakan diisi, barangkali ini menjadi referensi saya untuk agenda ke depan melakukan sebuah agenda perubahan, taat beribadah, kemudian dan seterusnya. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mencapainya itu? Mencapai setidaknya kan menjadi sebuah visi ini ya. Murid itu ini kalau kita kembangkan, kita godok, ini akan menjadi sebuah visi yang baik gitu ya. Visi perubahan sekolah. Sekolah kita itu mohon maaf Pak Sutana barangkali harus visinya itu mengacu pada walaupun secara eksplisit sudah mengacu, tetapi secara implisit itu visi kita belum mengacu keberpihakan kita kepada murid gitu ya. Nah itu barangkali menjadi agenda besar ke depan untuk bisa menentukan visi perubahan itu. Nah kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Tadi kita sampai pada bagaimana caranya. Nah ini yang perlu kita sharing adalah kira-kira Bapak Ibu kalau melihat tontonan seperti ini, apa yang bisa Bapak Ibu katakan? Pak Afif? Gambar apa yang terlihat? Setelah mengamati gambar ini, yang bisa saya sampaikan atau saya ambil dari ini adalah seorang anak yang berkeinginan kuat untuk ingin belajar di forum atau kelas itu. Semangat untuk belajar ya. Anak yang punya keinginan kuat untuk menuntut ilmu dan dia belum punya kesempatan, dan semoga dapat kesempatan untuk bisa menuntut ilmu.
Tersidak. Seperti yang saya lihat adalah kesenjangan pemerataan pendidikan gitu, Pak. Jadi ada yang berpendidikan, ada yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan tapi berkeinginan untuk berpendidikan gitu, Pak. Saya sudah dapat dua contoh yang mungkin agak berbeda. Satu dalam segi positifnya, yang satu segi negatifnya. Ini pemerintah kurang perhatian nih, gitu ya. Bocah sekolah rasa fasilitasi dan sebagainya itu negatif ya. Tapi Pak Abe dan Pak Mulya melihat dari sisi positifnya. Oh, bocah iki bae semangat tenan. Direwangi betek-betek nginguk pelajaran gitu ya. Ya, betul gitu ya. Nah, ini yang harus kita tangkap sebagai sebuah kekuatan gitu ya. Nah, mari kita rubah mindset kita dari rencana melakukan perubahan dari sebuah problem atau masalah atau kekurangan, mari kita lihat sisi kelebihannya. Jadi kalau kita nanya ke siswa, siswa apa le gitu ya, semua wae shock gitu ya, jangan gitu ya. Jadi kita harus mulai mau merubah itu, gitu ya. Itu entry point-nya sebenarnya. Kalau ini mah hanya cara, gitu ya. Nah ini caranya apa? Dengan apresiatif inquiry. Ini teori yang perlu kita kaji besok, next time kita sosialisasikan, gitu ya. Intinya apa inquiry itu? Nah, kita bisa melakukan sebuah prakarsa perubahan yang berpihak pada murid, mengembangkan well-being. Kalau sekolah penggerak itu yang didengung-dengungkan adalah well-being, kebahagiaan dan keselamatan, gitu ya. Kalau dalam Islam itu juga yang dicapai adalah keselamatan dan kebahagiaan sebenarnya di dalam visi masa depan Islam itu begitu, keselamatan, gitu ya. Maka diberi nama Islam, gitu ya. Salamatan, gitu ya. Oke, next. Ini next ya, gitu ya. Oke, next. Nah, ini metodenya apa? Metodenya adalah Bagja, gitu ya. Bagja diambil dari bahasa Jawa Barat yang artinya bahagia, Bagja, gitu ya. Ada orang Jawa Barat di sini? Ya, semoga tidak ada. Ya, kalau salah berarti tidak ada yang koreksi gitu maksudnya. Bagja itu adalah satu buat pertanyaan. Langsung aja begini, karena 5 menit lagi kayaknya, gitu ya. Iya, betul. Bagja itu B, buat pertanyaan. Gitu ya. Nah, ini next. Nah, ambil pelajaran. G, gali mimpi. Banyak pengalaman mimpi orang dan sebagainya kita jadikan sebagai sebuah referensi. Kemudian jabarkan sebagai sebuah rencana. Kemudian eksekusi. Nah, lakukan, do it. Contoh begini Bapak Ibu. Ini mohon maaf tidak body shaming, tidak perundungan. Mohon maaf Bapak Ketua Perundungan. Selamat sore. Salam. Begitu ya. Nah, misalkan begini, bagaimana kita mendapatkan sebuah lingkar pinggang yang ideal? Adalah ambil pelajaran. Nah, ini siapa tuh yang sudah ideal pinggangnya? Saya lihatnya gitu ya. Oh, Bugi enggak ideal. Maka saya akan tanya Bugi, bagaimana caranya supaya pinggang saya ideal gitu ya. Nah, itu misalkan gitu ya. Kemudian aktivitasnya apa? Oh, nge-gym Bu, gitu ya. Setiap di perpustakaan saya senam misalkan gitu ya. Oh, maaf gitu ya. Iya. Kemudian next gitu ya. Nah, yang ketiga adalah gali mimpi itu. Gali mimpi kita. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika itu terjadi? Oke. Tambah disayang suami mesti ya kan ya? Iya, misalkan. Wah, jadi tidak berat. Misalkan ini hanya misalkan saja, kan hanya mimpi gitu ya. Mimpi orang lain-lain, mimpi saya mimpi juga beda-beda. Iya, ya. Iya, gitu. Betul, bisa pelukan ikat di pinggangnya begitu ya. Iya, itu mimpi. Maka buatlah sebuah mimpi. Kata Pak Tanah itu, tulislah mimpi kalian itu, begitu ya. Sehingga menjadi sebuah kenyataan. Ya, ini cara menulis mimpi di situ begitu. Kemudian yang ketiga adalah J, jabarkan menjadi sebuah rencana. Rencana itu biasanya menjadi dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Kenapa kok pertanyaan? Nah, itu nanti nambah waktu nanti, gitu ya.
Nah, biasanya pertanyaan itu intinya harus dijawab. Kalau dijawab berarti harus dilakukan. Kenapa kok bentuknya dalam bentuk pertanyaan, kok tidak dalam pernyataan gitu ya? Kalau pernyataan itu mah sudah biasa, nggak dilakukan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau pertanyaan kan harus dijawab. Iya, maka harus dilakukan. Itu intinya kenapa di tengah ini kok pertanyaan gitu ya. Jabarkan langkah-langkahnya gimana? Oh, hari Sabtu saya nge-gym, hari Selasa saya renang, hari Rabu saya konsul ke dokter ahli gizi. Ya misalkan begitu, Ibu. Begitu ya. Kemudian dilakukan rencana itu. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Hari ini sudah turun berapa, hari ini sudah berkurang berapa gitu ya. Itu contohnya, ini bisa kita terapkan di kegiatan sekolah. Bukan cuma ini, Mas, ini hanya contoh, maaf Ibu. Jadi karena ini menarik, jadi buat saya contoh aja gitu ya. Sebenarnya ada contoh yang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Oh, siapa yang mau kita ajak? Bu, pengen ngancani aku renang yuk, begitu ya. Ini ya. Nanti gorengannya nggak apa-apa, saya yang terakhir begitu ya. Iya, habis renang makan gorengan ini nggak jadi. Nah, itu ini gitu ya. Siapa saja yang mau kita libatkan gitu ya, kalau kita mau melakukan sebuah perubahan gitu ya di sekolah. Siapa saja yang kompeten, pihak luar pun siapa yang akan kita rekrut untuk melakukan perubahan itu. 1 menit lagi? Iya, sudah selesai soalnya. Nah, semoga kita intinya bisa melakukan sebuah perubahan atau melakukan sebuah visi perubahan itu gitu ya. Mulai dari sendiri-sendiri, mulai sekarang juga, mulai dari hal yang terkecil. Begitu Bapak Ibu sekalian tentang visi perubahan. Semoga kita bisa melakukan agenda-agenda perubahan itu pada diri kita, sekolah kita, utamanya untuk anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah tentang pemaparan yang luar biasa oleh Bapak Zainul Arifin, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, tentang visi perubahan guru penggerak. Dan pemaparan yang terakhir adalah modul 1.4 yang mana berkaitan dengan budaya positif guru penggerak. Berikut akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Setio Nugroho, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Wah, hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ikut-ikut pemunasih ya. Duduk aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu, biar ada gerakan ya. Nah, tepuk jempol. Jempol, jempol, jempol. Ya, terima kasih Bu Munarsi, minum dulu ya. Begitu ya, Bapak Ibu yang saya hormati, 25 menit akan berlalu. Yang jelas nanti kalau mundur, saya hanya mohon untuk tapasmo dulu. Ya, ya tapasmo dulu sebelum kuis yang satu ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya naik turun aja nanti ya. Ya, yang pertama kita ada bagian tugas untuk sosialisasi program guru penggerak budaya positif. Nah, budaya positif yang ngisi Muhammad Syarul BPD, kemudian di SMA Batik tanggal 7 ya Pak Inul ya, Bu Ki dan Bu Umi. Kemudian yang berikutnya kebetulan modulnya 1.4 budaya positif. Nah, kalau kemarin kita biasanya pakai kuplo, kita pakai belangkon, ini juga budaya bangsa ya positif salah satunya. Yeah. Padahal itu ada di kamar lagi Bapak Ibu. Oke, terus selanjutnya positive thinking. Yang positif aja. Iya tadi cuma yang mulai kok kayak dikon ini. Nah, insya Allah ada banyak hal, terutama al-khususon ini Bapak Ibu, di belakang tulisan positive thinking itu ada fakta. Nanti banyak fakta yang ada di sini yang kita bicarakan. Kebetulan kami berbicara ini memang kita bagi. Buki suka filosofi
filosofi, Bu Umi secara detail ada ilmu kebiologian yang ada di materi beliau, Pak Inul ada secara teknis dan perubahan ada di situ, kemudian saya kebekaan konseling yang ada di sini. Ya, ada beberapa hal. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ya, saya suka jalan-jalan itu Pak Ibu. Nah, itu kebetulan gambar tangan saya sendiri Bapak Ibu. Nah, nanti ini jadi kuis. Satu orang 50.000. Nah, saya berpikir bahwa ada 5 hal yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Itu yang pertama, dia harus mandiri. Kemandirian berdiri di kakinya guru SMA Batik 1 itu Bapak Ibu. Nah, itu ada di situ. Ini, nah, mandiri. Saya kata ini padahal itu orang teknologi. Nah, yang kedua, di kaki sebelah kirinya ada inovasi dan kreasi. Ini milik teman saya Bu Umi tadi. Di dalam dadanya SMA Batik 1 Surakarta, gurunya itu mesti ada berpihak pada murid. Kalau falsafah yang ada di dalam hatinya seperti itu, insya Allah mudah. Di mata, di penglihatan, kacamata ataupun pola lihat, pola pandang, cara pandang, itu adalah sebuah refleksi. Karena di dalam setiap manusia pasti tidaklah sempurna. Nah, yang paling harus diutamakan dari kesemua itu adalah kolaborasi. Karena manusia nggak bisa sempurna Bapak Ibu. Kami berempat ini kolaborasi. Dijelaskan saya sendiri, saya punya titik lemah yang di materinya Bu Umi. Demikian juga Bu Umi punya materi yang lemah, demikian juga saya, Pak Inul. Makanya kita bagi-bagi sesuai porsinya. Nah, makanya di situ ada kolaborasi, itu hal yang sangat dimimpikan karena kebersamaan. Tidak bisa seorang atau beberapa orang satu lembaga tanpa adanya masukan-masukan dari yang lainnya. Dan gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu diminta oleh PP dikirim ke Budiana Res, kemudian disampaikan ini wongnya kayaknya seringnya orek-orek. Nah, itu akhirnya jadi seperti itu. Positif thinking sudah ya Pak. Ini saya coba lagi balik lagi sini, saya yang ngecek ini balik apa yang di. Nah, yang berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus dan lawan teori kontrol. Ini nanti akan kita bicarakan Bapak Ibu. Jadi tugas kami sebagai CGP biar tahu dapat memahami miskonsepsi hal-hal yang kurang pemahaman tentang kontrol dan selanjutnya mengadakan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi responsif dari panjenengan menjadi sebuah teori awal. CGP juga diminta untuk melakukan refleksi terhadap praktek-praktek pelaksanaan yang dijalankan di sekolah. Terus, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kelihatannya disiplin adalah maskot dasar SMA Batik 1 Surakarta. Maka ada 3 yang bisa dihubungkan dengan motivasi perilaku manusia. Saya sama Pak Jadiko itu kan pagi ngerasani. Saya mohon maaf Pak ya, Pak Mbak dan Pak Giarto. Beliau itu orang yang datang pertama kali canggung omongan apa gitu Bapak Ibu. Tapi datang pagi hari, padahal rumahnya tidak dekat ya Pak. Pagi, luar biasa. Torwis tua. Loh, tua pengalamannya. Nah, ini menjadi bagian dari contoh refleksi daripada kedisiplinan. Yang kemudian ada konsep tentang motivasi internal dan eksternal. Dari mana sih berangkatnya? Apa yang dilakukan oleh Pak Giarto dan Pak Hamba. Terus, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, Fatan, kemudian anak Ibu Arina siapa namanya? Mora. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas. Kayak seperti ini. Bapak Ibu, kita pulang ya. Syaratnya apa? Tanda tangan dulu. Sebelum tanda tangan panjenengan tidak boleh pulang. Ya sepakat tanda tangan. Siapa yang menentukan itu? Panjenengan. Kalau panjenengan nggak setuju ya nggak usah. Pokoknya nggak mau, saya mau pulang. Nggak perlu tanda tangan. Saya nggak butuh tanda tangan. Nah, terus saya butuh yang nggak tanda tangannya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kesepakatan kelas. Sehingga kita berupaya supaya guru kalau di kelas orang diomongin 12 IPS 2 Bapak Ibu. Ramene setengah der. Lagi mlebu ngomong dhewe. Pantan ya ngomong baik. Saya coba kita sepakati aja, enggak usah dimarahi, kesepakatan 1 menit dia ngrungokke. Matane lho ngrungokke akuntansi, bocah iki tenan kok rek. Karena jadi sebuah kesepakatan. Kita kesepakatan itu tanpa tekanan. Kemudian ada hukuman dan penghargaan.
Karena Bapak Ibu di dalam konsepsi kita ya teman-teman ya, ada penghargaan yang bisa mendidik tapi juga bisa menghukum, bahkan ada penghargaan yang kadang tidak bagus. Tapi insya Allah kalau dapat hadiah kuis, insya Allah mendidik ya. Nah, itu. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan lihat kalau anak-anak melakukan sebuah kesalahan dianggap oleh kita harus memperhatikan 5 dasar di belakangnya. Apa itu? Nah, kemudian posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru itu kita mau jadi apa? Jadi mimpi saya terwujud Pak Tanan, bahwa sekolah itu di basic dalam ini dengan kemampuan konseling. Karena konseling itu manusiawi. Jadi kalau sebuah pendidikan didasarkan pada teori-teori saja, tetapi tidak didasarkan pada konseling, padahal yang diajar adalah murid. Nah, makanya guru penggerak itu kita sepakat dan saya 100% mendukung. Posisi kontrol itu bagian dari posisi kita sebagai guru, sebagai teman, sebagai orang membuat kesalahan atau kayak apa. Nanti akan kita lihat. Fatan di mana ya posisinya, kan gitu ya. Karena Fatan kemarin sudah sampai ke ruang kepala sekolah. Nah, segitiga restitusi, bagaimana kita mengambil langkah tepat, langkah cerdas untuk bisa mengatasi masalah. Kita cek satu-satu, Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak kelihatan, ya. Kita terusin aja yang ini. Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau merdeka belajar, mesti kedisiplinan sudah tumbuh dalam hatinya masing-masing. Sama pahlawan untuk mewujudkan kemerdekaan, malah di dalamnya dia melakukan sebuah kedisiplinan untuk berjuang. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain atau dari di antara diri kita untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di suasana yang merdeka. Jadi tanpa penekanan. Siapa yang bilang Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Teruskan. Nah, ini karena kecilnya saya mencoba untuk naik ke atas ini, Pak. Nah, di sini ada hukuman, di sini ada sanksi, di sini ada restitusi. Nah, suatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu hukuman. Pak Robi, pusat menyakitkan ya. Nah, terus sanksi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang namanya restitusi, sesuatu yang bisa dipilih. Dia bisa mengambil dari apa yang dia lakukan kesalahan, terus kemudian restitusinya seperti apa. Kemudian ini kita teruskan aja. Nanti insya Allah akan kita share materi ini ke Humas. Itu ya Bu, Pak. Peraturan itu adalah kamu harus. Pak Doni harus datang pagi. Ya, nggak boleh terlambat ya. Harus. Nah, itu peraturan. Nah, makanya ini nanti hubungannya sama hukuman. Kemudian kalau yang namanya sanksi konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Agak lebih medium. Yang terakhir ada restitusi. Apa yang kamu yakini? Restitusi. Pak Doni, rumahnya di mana sih? Jatino, Pak. Oh, Jatino. Nah, yakini. Jauh kok dekat? Lumayan. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki jauhnya itu? Naik kereta, ya. Itu kan dari dia, dan itu merupakan masukan dari Pak Doni sendiri, bukan perintah lembaga, bukan perintah saya. Nah, ini yang mau kita lakukan, kita budayakan di SMA Batik dengan namanya restitusi. Kan seperti itu. Yang berikutnya lagi, murid anak membenci peraturan, betul nggak? Ya, apa yang dibenci? Gelem rambut dipotong. Wes, rambutnya lagi dipotong, kepenginnya dawa, kaya bintang film. Karena Batak mengatakan kalau bintang film kuwi rambutnya dawa, aku lagi kontrak. Padahal Pak Suryono, kita ada namanya Jackie Chan, kemudian ada Jet Li. Kuwi nek main film kan si gundul berambut panjang. Ya, si gundul berambut panjang padahal rambutnya Jet Li cepat. Lalu siapa dipasang? Barangkali
si Fatan diajak untuk ngomong nek arep dadi bintang film dawa rambute. Kuwi ora sah dadak kudu rambute dhewe sing dawa. Nah, itu kan kita berbicara. Nah, ini kemudian yang sanksi, murid anak menghormati peraturan. Nek dikai sanksi konsekuensi agak lebih. Nek restitusi Bapak Ibu, murid anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Penghormatan berasal dari mana Bapak Ibu? Penghormatan berasal dari murid terhadap aturan itu. Terus lanjutkan ini ya. Negatif thinking, kemudian netral, kemudian positif. Awas ya, kalau kamu lakukan nanti awas kamu, berarti negatif. Kalimatnya selalu negatif. Kemudian kalau ada netral, lakukan apa yang kamu lakukan. Bisa rame-rame serang aku mulang, aku mulang. Nah, itu netral. Sementara kalau kita positif, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Anak-anak, apakah kalian ingin kelasnya ramai terus atau enggak ya? Nah, gitu ya. Ini menjadi bagian dari yang pembicaraan yang ada di anak. Karena kita harus hati-hati kondisi sesuatu yang ada di kelas, penguasaan kelas. Berikutnya Bapak Ibu. Nek Fatan nanti komunikasi, mesti Fatan ada sesuatu. Ada 5 kebutuhan. 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apakah Fatan kepingin bertahan hidup? Iya. Berarti kalau rambutnya pendek dia mati? Tidak. Nah, berarti bukan itu. Bukan itu. Apakah itu kesenangan? Nah, kita investigasi. Oh, ini kesenangan yang Fatan. Rambutnya dawa. Nah, kemudian berikutnya, apakah itu kebebasan? Nah, berarti masuk ke ranah kebebasan. Yang berikutnya, cinta dan kasih sayang. Bisa ya, bisa tidak. Ya, karena yang ini kopinya karena kepengen ini pokoknya gitu. Anu pedot tuh anu pendek tak pedot mas. Nah, makanya terus di Jawa gitu loh. Yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu karena penguasaan. Maka yang terjadi Bapak Ibu nanti kita share materinya biar sebelum menjadi guru penggerak panjenengan pun malah sudah baca lebih pintar-pintar dari kita ya. Nah, karena memang semuanya pintar. Jadi Bapak Ibu, dasar dari kita melihat kondisi anak itu adalah lihat dulu ada 5 kebutuhan terpenuhi apa tidak. Ada bocah bulan di sini tunggu ya. Saya bilang, Mas, kita ini kreatif banget Mas. Kita ini masih mape 12 IPS 2 tak ajar. Ternyata di sini Pak Ambang duduk di sini dia termasuk bagian dari 40% eligible. Walaupun gue ngono kita ini pintar ya Mas. Nah, ternyata azam. Iya Pak. Pak Ali langsung bilang azam. Kok iso? Aku juga. Kok iso? Nah, karena memang ini keberuntungannya azam. Nah, kan gitu kan. Pak Mujazin sama saya nggak buat-buat Pak, itu realita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong kalau ada azam ini mesti rakabu. Bukan itu, karena nilai mata pelajaran UN dan mapel di jurusan azam bagus. Barangkali dia tidak bisa kesenian, dia tidak bisa olahraga atau PKN atau agama, tapi ternyata dia bisa mata pelajaran yang lain. Nah, tapi fisika nggak iso kita ya azam, gitu Pak. Nah, terus berikutnya ini bahasa Inggrisnya. Terus Bapak Ibu posisi kontrol. Saya akan bacakan ke panjenengan supaya panjenengan termasuk jenis apa. Saya percepat. Kalau ini penghukum itu seseorang yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, kayak gitu dapat kata-kata. Makanya Dewan Pimpinan Tertinggi Papan Perhubungan SMA Batik 1 Surakarta, Dr. Besaris Kiono. Nah, memang kita harus hati-hati. Kemarin kita kritisi ya Pak Arya, karena demikian acara kegiatan pencegahan anti perundungan. Aslinya apa Pak lihat sini? Pak Suryono, pencegahan anti perundungan. Berarti pencegahan anti perundungan berarti dirundung, berarti dibully. Ya, artinya harus pencegahan perundungan, pencegahan atau anti perundungan. Nah, itu kalimatnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Pak, ini tidak dalam rangka dirundung. Ya. Jadi orang-orang yang menjalankan fungsi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat untuk menekan. Maka kalimatnya, patuhi aturan saya, diawasi, kamu selalu saja salah. Ngelkan kan? Kita nambah utang ya? Dipotong.
selalu pasti selalu berakhir selesai. Nah, guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara guru itu. Nah, padahal mendukung. Posisinya kan seperti itu, Bapak Ibu. Ini awal ya, karena kita tidak bisa memaksakan setiap menggunakan treatment seperti itu. Tetapi kecenderungannya kita harus melihat kalau seperti itu mendukung. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Awi kecewa kalau gue ya. Nah, dan ini maaf kalau sidik-sidik atau hari ini. Jadi ini sama itu. Gue kecewa. Gue tadi kalau ini terus piye coba. Nah, kursi dong yang. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Nah, berapa kali aku harus ingatkan pada kamu makan sedikit-sedikit. Nah, gitu saja. Ini adalah orang membuat bersalah. Gitu ya Bu Arina ya. Jadi tenang aja. Posisi seperti ini murid akan memiliki penilaian dirinya buruk. Wah, mana pakai terus loh. Nah, gitu ya. Kemudian merasa muridnya tidak dihargai. Nah, maka mari kita pelan-pelan, termasuklah yang mana ya kita? Yang ketiga, teman. Guru yang posisi tidak menyakiti. Ya, begini, ya, dua demi aku loh begini, ya, sing ape. Nah, ayo nyatanya kita otak jajak kita, ojo kono lah karo aku, ya. Nah, wes apa pada kali ini kono aku siap berapa bola. Nah, nanti aku tak ulangi lagi. Dan ini bagian dari gambaran kalau orang guru bersifat sebagai teman. Nah, baik juga. Lebih baik daripada penghukum atau pembikin orang yang berbuat salah. Minimal kan kita menjadi teman. Teman itu apakah mesti betul? Belum. Karena kadang dia tidak mengambil posisi betul, mau posisi teman. Bagaimana? Si kalau Pak Yudi tiga gas. Ya, mereka apa teman berarti kan orang pro Pak Yudi, padahal Pak Yudi menegakkan aturan. Pak aku kan dari bukti kemudian lah kan gitu kan teman, artinya dia tidak pro pada sebuah kebenaran tapi pro pada pertemanan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pemantau atau pemonitor, yaitu sekali ngawasi. Mis ngawasi ini simpul. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, peraturannya apa? Nah, kalau mau apa yang mau? Nah, biasanya konsekuensinya, sanksinya. Coba tekan dari maaf ping 5 toh. Nah, terus baru minggu jam toh. Apa mana toh? Nah, itu tekan dari. Nah, atau sesuatu yang guru itu ngawasi tidak bengek ketok ini disebut ini semuanya. Itu berarti bagian dari pemantau atau pemonitor. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Itu hitungannya. Roti 5 yang ini 5. Nah, kok ini siji. Bisa bawa mau. Nah, itu kan bagian catatan dan digunakan untuk bukti. Loh, ini mau sampai ini, bisa foto ini mau. Roti perang sebelum dijikuk 5. Nah, saya dari saat ini. Nah, ini posisi akan menggunakan stiker slip atau daftar cek pokoknya komplit ini. Tapi lebih akun sanksi. Pemantau atau pemonitor. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang diharapkan dari seorang penggerak itu adalah manajer. Yaitu dia memberikan sebuah hal yang menjadikan orang itu bisa mendengarkan dan bisa sadar. Apa yang diyakini, yaitu biasanya apakah kamu meyakini? Menurut ini benar ya Mas. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Mau keliru lah kita ini. Keliru Pak, oh ya. Jika kamu memperbaiki, apakah menunjukkan tentang dirimu? Nah, ini bagian dari kamu sebenarnya siapa, kamu bisa berbuat lebih baik. Apa rencana yang akan kamu perbaiki hari ini? Semoga Allah memudahkan untuk batang sukses dunia akhirat. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, ini nanti kita share guru berbuat apa, guru berkata apa, hasilnya kayak apa. Terakhir Bapak Ibu, nah ini restitusi itu orang itu harus dicek validasi. Yang pertama salah atau tidak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bukti, kan punya alasan toh kenapa tadi makan itu tadi. Kemudian apakah cara lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ya tidak harus makan kalau lapar. Kan ini pas pelajaran. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa namanya lapar ya. Nah, kemudian kamu bukan satu-satu yang makan di sini. Ada Bu Arina, ada
ada Bu Desi, ada Bu Nur Afifah, Bu Tuti juga iya. Nah, gitu. Kan artinya kan banyak, tidak dipersalahkan. Kemudian keyakinan kelas apa yang diyakini. Yuk kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya apa? Nek wayahe maem mengko nek bel jam ketiga di ruang guru. Kok nek di video, di foto ketok nek do maem kabeh. Nggih. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia diajak refleksi. Baik Bapak Ibu, terakhir, kalau kita ingin anak itu proaktif, maka biasanya ada kalimat-kalimat yang disampaikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan sering-sering dan hanya berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Al-insan makhluk kota Indonesia. Murah terus. Saya juga pernah melakukan itu, Mas. Tapi, kita bisa selesaikan ini. Arek pengen rampung toh. Bapak Ibu tidak tertarik mencari yang salah. Nah, Bapak Ibu, kan gitu kan guru, Bapak ingin menyampaikan kan gitu ya, sini kan si Ibu ingin menyampaikan kan gitu, mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu salah, Mas. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kuis sebutkan 5 nilai peran guru penggerak. Ngacung 100.000 ya. Berdiri Pak. Berdiri. Sambil dipraktekkan. Iya. Iya. Ya, berdiri Pak, nggak apa-apa. Iya. Nilai yang ada di guru penggerak. Iya, nilai dan peran guru penggerak. Ya, 1 mandiri, 2 inovatif, 3 reflektif, 4 berpihak pada murid, 5 kolaboratif. Jadi ada berapa tadi Pak? 5. Apa saja tadi? Saya lupa. 1 mandiri, inovatif, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Foto dulu Pak. Ya. Ini tadi yang namanya foto dulu Pak. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya, semoga panennya lancar terus ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, waktu saya sudah habis. Oh iya, ada iklan dari teman saya. Teman saya ini rumahnya Sadon. Beliau adalah guru kimia, secara usia lebih tua daripada saya ya. Tetapi beliaunya luar biasa baik selalu. Yaitu Bapak Ibu ada anak itu remedinya banyak, tapi tidak mau remedi. Kemudian kita minta perbuatan yang dilakukan oleh Bu Tuti luar biasa juga. Anak diminta untuk ikut remedi dan datang ke sekolah. Dan ketika itu kita di sini pun juga lihat, wong ra gelem remedi kok gelem teko kene. Nah, waktu itu kelaparan Ibu ya. Nah, kita beri makan juga ya. Saya agak menghela nafas ketika ada berita yang terbaru ini Bapak Ibu yang luar biasa. Barangkali kita punya pimpinan yang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah dengan kelebihan dan kekurangan yang beliau miliki. Karena hubul waktu itu minalima. Jadi ada orang sakit di ambulan ya Pak Emil ya. Kemudian rombongan presiden datang. Dan ketika itu dipersilakan oleh Kapolri dan oleh keamanan kepresidenan untuk jalan dulu. Artinya apa? Ketika dia punya kekuasaan dari 5 kebutuhan tadi, dia mencoba untuk memberikan kasih sayang. Karena apa? Boleh jadi yang di dalam ambulan itu mati gara-gara menunggoni presiden entek perjalanannya, tapi yang dilakukan didahulukan. Saya yakin kita ini guru, maka yang terjadi guru itu tidaklah disebut guru jika tidak punya murid. Tidaklah disebut guru jika tidak punya murid. Maka untuk supaya kita tetap menjadi guru, maka mestinya kita harus berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Apabila ada yang kurangnya kami mohon maaf. Kami Pak Muhammad Setio Nugroho di materi modul 1.4 yaitu budaya positif, Pak Zainul di modul 1.3 visi guru perubahan guru penggerak, kemudian 1.3 di Bugi yaitu 1.2
2, yaitu Bu Umi dengan materi nilai dan peran guru penggerak, serta 1.1 Ibu Ugi Sugiyarti dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Matur nuwun, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semua materi akan kita sampaikan ke dalam grup Humas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita lagi acara selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta program sosialisasi guru penggerak SMA Badek 1 Surakarta, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang sudah kita ikuti di awal hingga akhir ini, semoga menjadi ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rahmat dan kebarokahan. Begitu juga untuk keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innallaha sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hafidh 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
marilah kita akhiri acara kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.